Bergabung grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik, sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergabung. Selamat datang kepada para penyayang lansia, pemerhati lanjut usia, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta seminar virtual, dan tentunya pemirsa setia Practical Elderly DIY yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube dimanapun Anda berada. Perkenankan, saya Rahmat Islam Aji yang akan menjadi MC pada seminar virtual malam hari ini. Energik. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi bersama Practical Elderly DIY yang ke-122 bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri pada acara seminar virtual dengan judul Masalah Kesehatan Seputar Lebaran pada Lansia. Tentu saja bersama dengan Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Finasim SEMM. Sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta sekalian bahwa acara ini gratis dan terbuka untuk umum maupun tenaga medis. Peserta sekalian yang berbahagia, saksikan selalu Practical Elderly DIY setiap Selasa malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga kita dapat menjadi lansia yang setaman, sehat, senang, takwa, terhormat, mandiri, dan manfaat. Baik, mari kita simak berikutnya kepada Dr. Probo. Waktu dan tempat kami berikan. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas dok. Para lansia dimanapun Anda berada yang saya sayangi, para penyayang dan pemerhati lansia dimanapun Anda berada, apa kabar pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan saya pribadi serta kami bertiga ucapkan pertama adalah semoga amal kita semua diterima Tuhan yang Maha Pengasih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kami bertiga mohon maaf atas segala kekurangan. Selama ini saya, Probo, kakak senior saya, Dr. Dewa, dan adik junior kami, Dr. Eko Haribowo, mohon maaf seandainya banyak kekurangan di sana-sini. Dan semoga di waktu yang akan datang kita semua lebih baik lagi. Pada kesempatan yang baik ini, sahabat-sahabat yang saya sayangi, para lansia, para pemerhati lansia, penyayang lansia yang saya sayangi, bahasan yang kita kaji kali ini adalah masalah kesehatan seputar Lebaran pada lansia dan pralansia. Lebaran adalah hari-hari setelah
bulan puasa sering dikatakan sebagai bulan Syawal atau peningkatan. Lebar apa sih? Lebar poso. Para budayawan Jawa, para ulama menyatakan ada bakdo kupat laku papat. Pertama, lebaran tuh habis bulan puasa. Untuk apa? Luber. Saling memberi maaf pada orang lain. Supaya apa? Ada kesucian. Labur. Ya, labur penghapusan semua dosa-dosa karena saling minta maaf antara satu orang dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah libur. Karena pas liburan ya. Jadi lebar, labur, luber. Memberi maaf dan lebar. Artinya habis bulan puasa. Jadi sehabis bulan puasa, lebar bulan puasa, masuk bulan Syawal, bodoh, kemudian saling memberi maaf, sampai saling kemudian luber dan labur. Saya memberikan maaf, meminta maaf, mengaku salah, dan beri maaf sehingga ada pemutihan catatan amal jadi bersih lagi, dan akhirnya kita saling apa ya, eh, talabar, luber, labur, dan kemudian kita semoga menjadi di waktu-waktu yang menjadi lebih baik lagi. Nah, sahabat-sahabat yang saya sayangi, Lebaran ini waktu yang istimewa. Hari istimewa mereka bukan hari nasional, tetapi menjadi hajat tahunan khususnya negara Indonesia ini. Bahkan ada libur nasional ya. Lebaran liburnya nggak main-main, tidak hanya 1 hari. Cuti bersama ya. Kalau hari lebarannya hari Rabu kemarin udah hari Senin Selasa, Kamis Jumat libur, rame-rame libur. Wah, gimana yang sakit ya? Ya, tetap pelayanan publik itu seperti rumah sakit, apalagi rumah sakit sebesar besar Cito ya. Ya, di Yogyakarta, rumah sakit yang besar seperti Dr. Karyadi, rumah sakit Dr. Mawardi di Dr. Karyadi di Semarang ya, Dr. Mawardi di Solo, rumah sakit Dr. Margono di Purwokerto, rumah sakit akademik UGM, akademik UNS, rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta, rumah sakit Hasan Sadikin di Bandung. Semuanya rumah Dr. Sutomo di Surabaya. Tidak ada libur ya. Di UGD kami cuma berjaga ya. Rumah sakit swasta juga sama ya, semua berjaga. Yang berjaga di waktu Lebaran harusnya liburan itu 2 profesi utama. Pertama dokter, perawat, dan teman-teman, dan polisi. Wah, ini yang lainnya bisa liburan, kami piket. Ya, bahkan ini piketnya lebih gayeng lagi, lebih sibuk. Ya, dan itu akan ke kupas nanti bagaimana 10 Lebaran mulai dari pra-Lebaran, selama Lebaran, dan pasca Lebaran. Yang jelas, Lebaran dia berkaitan dengan kisah suka dan kisah duka. Kalau ketemu teman sih suka. Tapi kalau duka, ada yang meninggal dunia, kecelakaan, dan kesan musibah, bisa pulang dia ketemu dengan ayah ibu lagi, ayah ibu sudah wafat. Apalagi yang lama nggak pulang ke tanah air, kemudian ketemu sudah bapak dan atau ibu sudah kuburkan di makam. Maka menimbulkan kisah duka. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, para lansia, penyandang lansia atau pembelai lansia, meskipun ada sih ya, kisah-kisah tidak menyenangkan atau sedih, selain uangnya habis, tabungannya habis, apalagi sakit ya, ada yang nggak bisa lebaran karena apa? Sakit istrinya atau suaminya atau anaknya, itu keinginan lebaran itu nggak pernah jera. Banyak kisah-kisah ada jutaan orang memudik ya, mudik dari ibu kota negara atau kota-kota besar lainnya ke tempat masing-masing, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat ya, terutama ya, yang dari Kalimantan, balik mudik ke, kalau dia pendatang ya, dari Jawa kembali ke Jawa, Sulawesi juga demikian, Sumatera juga demikian. Artinya apa? Meskipun lelah, meskipun berisiko, tapi tidak pernah membuat jerah. Memang itulah harga mahalnya sebuah
kata-kata namanya bahagia. Harapannya sama sih, pengen selalu senang, menyenangkan, dan senang Tuhan dalam teman ini. Sekarang kami akan kupas secara sekilas apa saja yang berkaitan dengan Lebaran, problema kesehatan yang berkaitan dengan Lebaran atau setelah Lebaran. Pertama sih yang jelas yang sering diingat orang berlebaran apa sih? Jumpa ayah dan atau ibu kalau masih ada. Setidaknya datang ke makam ayah dan atau ibu. Jumpa saudara, jumpa sahabat, apalagi ada reuni. Wow. Dan jumpa ayah ibu ini sungkeman gini ya, seperti gambar ini sungkeman ini. Anaknya sungkem pada orang tuanya. Anaknya sudah bertebaran di mana-mana mencari nafkah, atau mencari ilmu pulang, ketemu ayah dan ibu. Menyampaikan permohonan maaf dan minta doa restu kepada orang tuanya. Nah, sambil bertemu ini biasanya kita seseorang bukan kita ya semua hampir semua orang yang berlebaran bermudik itu saling bertemu kemudian cerita-cerita bincang-bincang kisah sukses sampai bincang sampai malam hari diganti dengan kopi pagi lanjut lagi siang sore malam. Nah, akibatnya kurang istirahat. Udah gitu makanannya wow macam-macam ya. Kurang sehat, lelah, apalagi habis perjalanan jauh, apalagi perjalanannya macet ya, meskipun udah pakai tol, tapi keluar tol kan jadi jalan biasa. Sehingga kisah pilu apalagi menyaksikan ada orang lain yang kecelakaan lalu lintas di jalan tol, wih, jalan biasa, sedih rasanya. Dan musibah-musibah lain juga ada dan juga mengenai beberapa orang. Ada yang banyak hilang, tertipu, terlupa, rusak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kondisi kesehatan apa yang berkaitan pra-lebaran? Dari segi kesehatan tidak begitu banyak. Karena pada waktu pra-lebaran rumah sakit juga banyak yang izin pulang. Dokter, saya pulang dulu nanti setelah lebaran tak masuk lagi. Ini jadi lebaran itu rumah sakit itu kebanyakan bangsanya turun drastis ya. Banyak yang pulang. Harapannya apa? Lebaran, dok, usahakan saya sembuh ya dok ya, Pak dokter, Bu dokter, sehingga saya bisa ketemu dengan keluarga kami saat mudik. Ya, perjalanan mudik cukup melelahkan. Harus cukup bekal, makanan, minuman, uang, dan jangan lupakan obat. Meskipun obat tadi bersifat P3K ya, pertolongan pertama pada kondisi yang tidak menyenangkan atau sakit, kondisi pada sakit ya atau penyakit. Nah, sahabat-sahabat saya sayangi, yang jelas banyak yang lelah dan kadang lelah ini kalau tidak istirahat bisa berbahaya. Karena itulah sahabat-sahabat yang pra-lebaran, mungkin di antara kita juga pelaku-pelaku mudik ya, tetaplah waspada. Karena apa? Kisah pilu banyak terjadi, jangan sampai kita menambah catatan kematian, kecelakaan, dan atau kecacatan. Kecelakaan lalu lintas. Ada yang lupa nggak makan obat, mengendalikan gula dan tensi, akibatnya stroke atau serangan jantung koroner. Sedih pasti. Ya, belas. Karena itulah, padahal kita pengen gembira, tapi tetaplah waspada. Dan kejadian-kejadian selama pra-lebaran ini memang UGD juga agak sepi. Hanya yang terbanyak kisah kecelakaan. Sahabat-sahabat Sajang, kemudian bagaimana saat Lebaran? Saat Lebaran itu, apa yang pasti mengesan? Makan minum bebas, ya. Yang kemarin bulan puasa tidak makan minum setelah waktu imsak, waktu sebelum subuh. Nah, sekarang makan bebas. Nah, ini yang jadi masalah. Ingat sih, puas, nafsu makannya tersalur ya. Bisa puas, tapi hati-hati. Ada acara reuni, dan ada acara kadang-kadang apa? Acara ngintipi rumah makan, warung makan, restoran. Pondok anu, pondok ini. Restoran anu, restoran ini, kantin itu, dan sebagainya. Nah, sehingga kasus-kasus yang banyak terjadi di instansi gawat darurat, hampir semua rumah sakit, hampir sama. Ke praktek-praktek pribadi dokter juga masih tutup sih. Itu apa? Food intolerant, ketidakcocokan makanan.
bisa terjadi diare yang dahsyat. Ada juga yang penyakit lain seperti infeksi saluran pernafasan atas dan akut ya, faringitis, rinitis atau rinofaringitis ya. Stomatitis, wow, bikin masalah nih. Nggak enak makan sariawan. Nah, dan yang paling banyak yang datang di rumah sakit adalah selain ISPA adalah dispepsia, sakit semacam sakit mah. Selain itu, tentu saja penyakit yang tidak pernah berkurang dengan acara-acara seperti itu adalah serangan jantung dan atau stroke. Nah, sahabat-sahabat Sasani, itulah waspadaan yang harus kita cermati dan kejadian-kejadian dispepsia seharusnya, food intolerance seharusnya jarang terjadi andai kita bisa mengendalikan nafsu makan kita. Maka kunci adalah tahan diri, tahan diri, tahan diri. Termasuk ngobrol-ngobrol, tapi kalau saat istirahat, istirahat. Supaya nggak apa, standar tubuhnya turun atau rendah, sehingga gampang kena rinitis, atau faringitis, atau rinofaringitis, atau influenza, bahkan pneumonia. Beberapa kasus pada lansia adalah pneumonia. Akibat apa? Mereka banyak yang sungkem, kelelahan, debu berterbangan. Dan sungkem ini kadang-kadang lupa nggak pakai hand sanitizer. Sehingga kadang-kadang padahal tangan kita kan mungkin saja sangat kotor ya. Habis makan itu, garuk-garuk di mana apa di kaki, kaki, kepala, di lubang telinga, di hidung. Nah, pindah salaman bersalaman dengan apakah kakek nenek. Nah, kakek nenek ketularan pneumonia dan bisa fatal ya. Karena itulah waspada sekali. Memang sebaiknya supaya kita nggak ngalami food intoleran, kemudian penyakit emah atau dispepsia, itu segera puasa lagi aja deh. Yang kedua, ketiga puasa lagi namanya puasa sunat Syawal. Nah, sahabat puasa ini, apanya itu enggak? Dan itulah seyogyanya kita di masa-masa saat Lebaran tetap ingat rumus ini. Ingin sehat, jarang sakit, makan minum, toyib halal, olahraga tidak stres. Lingkungan bersih dan indah, tidur cukup bertakwa. Tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Ya, bersosialnya nggak aktif sih. Kadang juga ada acara musik-musik, karaokean. Boleh, boleh. Tapi jangan lupa tetap cukup istirahat. Ya, tetap tidak. Jangan lupakan, tetap tidur cukup. Penting banget. Dan jangan lupa ibadahnya. Sampai lupa. Jangan sampai lebaran malah ibadahnya lupa deh. Nah, karena itulah jangan sampai lupa memohon pada Tuhan Yang Maha Pengasih. Semoga sisa umur masing-masing bisa tetap sehat dan makin sehat. Nah, jadi meskipun lebaran tetap ingat rumus ini ya. Nah, kita lanjutkan sekarang bagaimana saat pasca lebaran. Kondisi yang berkaitan dengan kesehatan seperti lebaran adalah yang pasca lebaran adalah saat galau. Kenapa galau? Yang lansia sih anak cucu, menantu, atau aman tuh, anak mantu dan cucunya mulai pamitan. Ayah, ibu, nenek, kakek, oma, opa, mbah, nyun pamit, badi bangsul. Rasanya gila, cepat-cepat, dot gitu ya. Ya Allah, sana kumpul-kumpul, tuh ingat waktu kecilnya dulu, mengasuh, gendongi, dan sebagainya. Sekarang udah sukses mau pulang kembali. Untuk melanjutkan tahun depan, ya Allah. Secara fisik langsung salaman bisa ngerangkul, maem barang, gojek kan itu. Meskipun kita memang bisa pakai WhatsApp ya, atau pakai Zoom, tapi beda kok rasanya. Kalau ketemu langsung itu beda banget. Nah, di saat itulah harus kembali menepis rasa galau, karena harus bertugas kembali di rantau sana. Lelah, memang. Bukan melipis, jelas. Apalagi kalau kita datang itu kan, ya mesti ninggalin lah. Bukan mesti, biasanya ninggalin. Untuk apalagi untuk ayah ibu atau tante budi bule, adiknya atau kakaknya ayah ibu kita. Atau bahkan dulu mantan pembantu yang mengasuh kita, ngomong kita. Ya, Yune yang dulu masih hidup. Nah, ini. Tentu saja keuangannya menipis ya. Saya untuk iuran ini, iuran itu.
traktir ini traktir itu. Kan biasanya kalau bentor atau gaya-gaya dikit itu ya, ya apa gaya sok dermawan pada uang yang mepet. Lah, untung kalau gratis ditukar uang 100 ribuan tutukannya 5 ribuan. Wah, satu lembar merah bisa jadi eh, warna kuning krem ya, bisa 20 lembar lumayan kan. Nah, jadi nggak apa-apa. Tapi sehingga lagi di saat akan pulang ini kan akan perjalanan jauh ya, ada yang 3 jam, 5 jam. Kalau untuk di biasa sih cuma 1,5 jam, tapi begitu lebaran bisa 8 jam loh. 5 jam, 6 jam, atau 8 jam. Padahal kondisi biasa cuma 1,5 jam. Lelah pasti. Padat merayap kata para pengatur lalu lintas itu. Nah, sahabat baca sayangi, para lansia, para pralansia, pemenyayang dan pemerhati lansia, jangan lupa obat-obat dibawa, makan obat jangan lupa. Apalagi yang punya tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, jangan lupa ya obatnya dimakan dan tetaplah istirahat. Nanti sewaktu akan pulang atau dalam perjalanan pulang, kalau lama istirahat aja tiduran dulu di tempat yang aman, di mana ya? Dekat pom bensin atau dekat eh, pos polisi itu lebih aman ya. Nah, dan biasanya di pos polisi juga ya asik banget ya, itu ada namanya apa ya, pos bisa dan pos untuk istirahat lelah dan ada minuman, ada kopi gratis. Makanan saya pernah berhenti gitu, Pak polisi lelah, maka Pak silakan Pak, itu udah ada minum ya. Pak polisi dinas perhubungan, dokter puskesmas, perawat-perawat tiket, KSR, TSR, PML. Ah, ya Allah, rasanya haru sekali. Sebenarnya kalau kita nggak kemerungsung itu pulang dan pergi, maaf datang dari mudik, datang dari kota ke orang tua kita, dan kembali lagi kadang-kadang dilebarkan piknik-piknik ya. Nah, saat itulah yang penting kalau nyopir jangan buru-buru ya. Dan jangan sampai emosi yang kejadian kemarin di tol itu ternyata ada dua sopir yang satu emosi kemudian ngalang-alangi tabrak lah akhirnya yang meninggal 12 orang ya kasihan sekali. Kalau meninggal dunia 12 cuma contoh saja karena terburu-buru dan karena apa emosi dilanggar disalib emosi. Nah, dan kalau mau pergi dimanapun, biasakan perhitungkan tentang kemacetan. Karena kemacetan itu melelahkan. Lagi terlambat masuk kerja, kan itu jangan mepet-mepet. Karena mungkin di jalan ada kemacetan yang tidak terduga. Karena itu cepat-cepat para lansia, punya lansia, pemerhati lansia. Kalau putra-putrinya, anak cucunya aman tuh tadi mau pulang, dipesankan. Dihitung aja, mangkat kasih lo lendo. Nak, jangan sampai mepet-mepet. Nanti mepet-mepet, kemudian kemerungsung, ngebut. Nah, yang bahaya itu. Sahabat-sahabat yang saya sayangi bagi para lansia atau pemerhati lansia, penyayang lansia yang akan pasal lebaran mudik, tetaplah kontak, bergembira dan tetap waspada. Nah, saat-saat makan ini pula, bisa juga ada acara pertemuan Syawal itu ada doa persiapan mau haji. Nah, perlu saya singgung dikit. Mengapa demikian? Karena tinggal 2 bulan lagi akan datang musim haji. Dan karena itu perlu dijaga stamina-nya para calon-calon haji tahun ini ya. Stamina dan latihan jalan kaki itu Pak. Setiap hari harus latihan jalan kaki. Selain juga membakar kalori, ototnya terlatih dan nanti kalau ibadah haji sudah tidak kaget lagi. Sehingga tubuhnya mulai adaptasi atau aklimatisasi. Apalagi bagi calon jemaah haji yang untuk gelombang kedua langsung dari Indonesia datang ke Jeddah kemudian ke Mekah. Tubuhnya belum adaptasi. Itulah latihan terus. Jalan, kontrol tensi, kontrol gula darah, kontrol fungsi ginjal, stroke, HB-nya berapa. Kenapa kalau sampai tidak memenuhi syarat mungkin bisa batal mbak hajinya ya. Jangan anggap sepele masalah obat lupa. Enggak apa-apamu itu nih pas apa sih apa ya. Karena itulah sahabat-sahabat saya sayangi, jangan anggap sepele semua persoalan. Karena kalau kita anggap sepele, biasanya berbuntut penyesalan kekecewaan. Jangan lupa sahabat-sahabat yang saya sayangi, para lansia, pemerhati lansia, sedekah. Karena sedekah itu bisa mencegah musibah. Sedekah membuat gembira, mempercepat proses kesembuhan. Karena itulah di rumah sakit kami ya, di Sarjito ini, dan rumah sakit yang lain yang kami juga bekerja, selalu kita menganjurkan pada pasien, pada dokter, pada perawat, rohaniwan, mendoa, mendoa, mendoa.
sedekah, 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 dan berzikirlah. Karena itu semua akan bisa mempercepat proses kesembuhan. Nah, sahabat-sahabat lansia yang saya sayangi, jangan lupa rumus ini ya. Apa itu? Rumus sehat bahagia. Apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya. Bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan beri gembira. Baca, tulis, tetap berkarya sekuatnya saja. Jangan lupa sahabat-sahabat para lansia dimana Anda berada, jaga kesehatan. Olahraga tetap meskipun jalan kaki. Sekuatnya saja bisa dicoba jalan kaki 3 menit dulu, nanti tambah. Akhirnya bisa 10 menit ya. 10 tapi kali 3 kali kalau bisa berjalan cepat boleh pakai walker, pakai tongkat atau pakai tekan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang kedua, gizi yang seimbang, jangan lupa minum yang cukup. 30 cc akan berat badan masing-masing dibagi. Apakah setengah gelas, 1 gelas, atau 2 gelas. Pada waktu bangun tidur. Nanti dipancar dengan makan karak ya. Biar haus kemudian bisa makan, minum agak banyak supaya darah kita cepat lancar. Dan pada asam urat, larut keluar. Karena asam urat itu larutnya bersama lewat aliran kencing di ginjal. 70% keluar lewat kencing ya. Dan jangan lupa tidur cukup. Tingkatkan takwanya, sembahyang, bersyukur, berzikir, sedekah. Bagi bukti ketakwaan dan kembangkan hobinya, tetap hobinya. Lagi di pertemuan bisa hobinya tersalurkan ya. Nah, dan kalau kita sehat, lingkungan yang baik itu, yang lingkungan biotik itu baik-baik saja ya. Bisa adik, kakak, atasan, bawahan, teman, tempat rumah tangga, mereka adalah orang yang bersama kita. Kita bersikap baik pada mereka, apalagi pada orang tua, bersikap santun, pegang tangannya, pegang kakinya, dirangkul orang tua senang sekali. Sangat senang kalau ada orang yang merangkul. Ya Allah, jadiin Mbah, Pak, Bu, munjuk dulu ya. Saya mau berangkat nanti kembali ke Yogyakarta. Tolong minum dulu ya. Nih, kita bikinkan minum untuk ibu, untuk bapak, untuk yang tua. Pasti sangat bahagia ya. Disediakan makanan oleh anak, minuman oleh anak, atau menantu, atau cucu. Wow. Dan sebagai lansia harus teguh ya kita, anak-anak mau pergi, ketemunya tahun depan. Ya nggak apa-apa. Paling kita doakan semoga yang dirantau sehat, yang di tempat masing-masing juga sehat demikian. Tetap harus kita menerima keadaan betapapun anak itu bukan milik kita, itu milik Tuhan yang titipkan lewat kita. Kita keluarkan dengan baik, ya. Tetap kontrol rutin tensinya, berat badannya, dan diajak bergembira terus. Dan jangan lupa lansia agar pintar, tidak demensia. Jangan lupa baca, tulis, baca, dengarkan, menulis, menerangkan pesan. Insya Allah dengan cara begitu, pasal barang kita juga sehat. Sahabat-sahabat saya sayangi, itu saja dari saya. Moga-moga manfaat. Dan jangan lupa doa terus pada Tuhan yang Maha Kasih. Semoga Allah menganugerahkan pada kita segala kebaikan. Dan kita tahu kesehatan, kelancaran, kemurahan rezeki, pelimpahan ilmu dan sebagainya. Dan sebagai apa? Dan sebagai akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sejawat Dr. Megawati Wijaya MM di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau olahraga pada lutut yang lututnya sakit misalnya osteoartritis, olahraga lama berapa itu tergantung kekuatan masing-masing. Pada otot-otot sekitar lutut yang sudah kuat itu bisa sampai 15 menit ya, sampai setengah jam. Tetapi kalau belum kuat, semampunya saja dulu, jangan dipaksakan, nanti tambah durasinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau memang olahraganya memang kepingin banget, jangan lupa pakai apa ya, semacam tensocrep ya, semacam penguat sendi, supaya nanti kalau jangan sampai tergelincir ya, sprint atau strain, karena kalau menyebabkan cedera yang membutuhkan waktu pemulihan lama pada usia-usia
60-an tahun, 50-60 tahun bisa pemulihan bisa sampai 3 bulan ya. Jadi ini hati-hati sekali. Jadi olahraga yang paling bagus adalah jalan kaki. Sebenarnya paling bagus kalau yang osteoartritis memang serius itu bersepeda atau renang, bermain di air. Itu yang paling bagus ya. Tetapi kalau memang mau jalan kaki boleh, jalan kaki pelan-pelan saja. Semampunya boleh pakai tongkat ya atau walker, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting selain itu semua adalah menurunkan berat badan. Dan nanti sambil duduk bisa olahraga untuk teguk lurus kakinya untuk memotot otot bantu sekitar sendi lutut. Nanti kalau sudah kuat nanti meskipun osteoartritisnya tidak sembuh tetapi tidak nyeri lagi. Demikian sejawat Dr. Megawati, semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu Siti Aminah dari Batu Malang. Selamat Hari Raya Kupatan. Senang sekali ya ketemu dengan keluarga dan makan makanan khas atau makanan daerah. Kalau pengen makan lepat itu mengandung ketan yang campur dengan kelapa dan kacang itu ya enak banget itu. Mertua saya dari Jember sih, jadi saya tahu juga. Nah, aman untuk asam urat yang tinggi pada si pemakai tersebut, konsumennya aman. Asam urat itu tinggi pada makanan yang namanya high purin, yang mengandung purin itu seperti jas buket, singkatan dari Profesor Dr. Askandar. Jas buket itu jeroan, alkohol, sarden, burung dara, unggas, kaldu, emping, tape, itu yang paling tinggi ya. Tapi juga tinggi pada bayam, brokoli, itu juga cukup tinggi. Kalau dari bahan ketan itu enggak tinggi ya. Tapi memang pada orang-orang yang makan karbohidrat tinggi, misalnya nasi banyak pun nanti sampah itu bisa menyebabkan asam uratnya bisa tidak keluar dengan lancar. Bukan pembekin asam urat, bukan. Cuma asam uratnya tidak begitu banyak keluar kalau terlalu banyak karbohidrat itu ya. Jadi yang bagus untuk penderita asam urat, minum pakai rebusan daun salam 1 lembar atau 2 lembar atau 3 lembar, pakai dimasukkan dalam gelas atau cangkir yang gede, terus banyu panas atau digodok kemudian diminum. Nah, daun salam ini selain menurunkan tekanan darah ringan, tapi yang jelas bisa mengeluarkan asam urat bersifat urikosurik ya. Jadi membuang, bukan mencegah asam urat, tapi membuang asam uratnya biar keluar. Demikian Ibu Siti Aminah. Yang penting kalau banyak minum nanti asam uratnya akan terbuang lewat saluran kencing karena 70% asam urat dibuang lewat ginjal. Terima kasih, selamat makan kupatnya. Pertanyaan Mas Eko Purnomo bagus banget ya. Ya, makanan minuman apa yang sebaiknya hindari pada lansia? Kalau lansia tadi sehat, sebenarnya apa-apa boleh. Asal BNI tidak berlebihan tapi batasi. N-nya nikmati. Jangan makan buru-buru, dinikmati betul. Enak, nah itu ya. Dan yang terakhir imbangi. Misalnya lansia tadi punya asam urat agak tinggi ya. Nggak apa-apa, makan emping jangan banyak. Jadi sedikit saja. Incipita boleh. Kemudian dinikmati, jangan dikunyah sejalan cepat. Dikunyah-kunyah dimut-mut agak lama. Kemudian setelah itu jangan lupa minum air jernih yang banyak. Nah, karena asam urat dibuang lewat ginjal, lewat urin 70%. Jadi kompensasi itu. Kemudian kalau misalnya kolesterolnya agak tinggi dikit lansianya, kan lansia itu ada yang normal, ada yang agak tinggi kolesterolnya, apalagi orang yang berkecukupan tuh makanya kan enak-enak. Nah, pada yang demikian itu maka ia jangan lupa nanti habis makan kolesterol jalan-jalan atau dibarengi dengan diberi misalnya makan bahan-bahan kolesterol, daging, rendang, gulai, ya itu kan jelas mengandung kolesterol yang tinggi. Maka solusinya adalah setelah dibarengi diberi bawang agak banyak ya. Makanya kalau ada acar ya, acar itu dari timun atau kerai dicampuri dengan cabai, kemudian bawang dan wortel itu bagus. Ambil aja bawangnya dikeremus nanti bawangnya menurunkan kolesterol. Dan jangan lupa kalau yang makan tanpa makanan itu jalan kaki aja. Jalan kaki pelan-pelan, nanti agak kira-kira 1/4 jam itu bisa menurunkan kolesterol. Demikian Mas Eko ya, bagus pertanyaannya. Kemudian yang kedua, Mas Eko menanyakan tentang apa ya gejala yang perlu diwaspadai pada selama Lebaran. Kalau nanti maaf ya,
gejala pertama adalah nggak bisa kencing atau kencingnya macet, itu harus segera ke rumah sakit. Itu berarti serius ya. Nah, karena itulah kalau ngampet kencing jangan terlalu lama ya. Pada lansia itu cukup 2 jam kemudian keluarkan kencingnya. Pada orang-orang yang gangguan prostat ini pas lebaran ini kami punya pasien yang laki-laki kena sumbatan retensi urin, benar pakai prostatnya membesar ya, kemudian ngampet, kemudian retensi urin. Nah sekarang baru kita keluarkan, nanti setelah itu kita latih supaya bisa pulih seperti semula lagi. Jadi yang perlu diwaspadai nggak bisa kencing. Yang kedua adalah bingung ya, ada lansia yang mendadak bingung, perubahan perilaku, kok nusu-nusu ya atau perubahan. Nah itu mungkin namanya acute convulsion state, biasanya pada infeksi paru-paru atau saluran kencing. Masih banyak lainnya, bisa dilihat pada PID beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Mas Eko, semoga ibadah kita terima Allah Ta'ala. Bagus Pak Suryati, makasih ya, pertanyaannya bagus, mewakili banyak lansia tentang gangguan tidur pada lansia selama lebaran ya. Ini lansia yang didatangi atau yang mendatangi? Kalau yang datangi ya minum susu 2 gelas, yang paling gampang ya nih. Kemudian pejamkan mata, posisi rileks, mau posisi tidur, doa dulu. Kemudian perhatikan udara yang masuk keluar lewat hidung, perhatikan udara yang masuk keluar. Itu masuk keluar lewat hidung, lewat mulut ya, masuk lewat hidung, keluar lewat mulut, diperhatikan, didengarkan. Seolah-olah dihitung, nanti kira 10 menit dah tidur tanpa obat. Ya. Ini yang pertama ya. Bagi yang mendatangi, ya bisa kadang ngobrol-ngobrol, jangan minum kopi atau teh, minum kafein. Nah, karena ketemu orang kan paling ngobrol, podo tuane ya. Anak podo simbah, podo tadi simbah. Saya kan udah kakek-kakek itu. Mbak Yu saya udah sama-sama nenek ini. Ya saya udah kepala 6, udah 62 lebih. Nah, cucu saya di mana kayak gini nih, kopi teh jangan ya. Kemudian olahraga ringan. Kalau pengen yang mudah juga adalah minum mandi air hangat, nanti tidur lebih mudah ya. Itu yang mudah tanpa obat ya. Kalau yang pakai obat sih pakai CTM. CTM membantu anti alergi tapi bisa efek sampingnya ngantuk. Lah itu bisa dipakai untuk membuat lebih mudah tidurnya. Demikian Mas Suryati, semoga bermanfaat dan masih banyak lainnya. Memang kuncinya harus menghentikan makanan yang bisa menyebabkan mudah terjaga, seperti kopi dan teh kental. Itu saja, masih banyak lainnya sebenarnya, tapi bisa dilihat di YouTube saya pada pemberitaan, pada mata makalah yang lain. Assalamualaikum. Bergabung grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik, sinergikan potensi, menempa diri, aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai. Lansia berkualitas, tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergabung